Yahoo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gareni Bulele. Saya adalah seorang mahasiswa asal Polonias, tepatnya Nia Selatan, dan saat ini sedang berdomisili di Kota Medan, Sumatera Utara. Kali ini saya akan membahas mengenai aku dan laut. Sebagai anak daerah yang lahir dan tumbuh besar di daerah pesisir laut, tepatnya Polonias, membuat saya mengerti dan paham bahwasanya negara kita, Indonesia, adalah negara maritim. Negara yang disebut dengan negara dengan luas wilayah perairan lebih luas dan lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah daratan. Dan biasanya masyarakat atau orang-orang yang tinggal di daerah pesisir laut bekerja sebagai seorang nelayan atau sebagai seorang pelaut. Nah, beberapa cara yang biasanya dilakukan oleh para pelaut untuk menangkap ikan atau untuk meningkatkan hasil laut mereka adalah yang pertama dengan cara budidaya ikan. Nah, saat ini cara ini sudah sangat banyak dan sudah sangat modern untuk dilakukan oleh para pelaut dan nelayan untuk meningkatkan hasil laut mereka. Kemudian yang kedua ialah dengan menggunakan jebakan ikan. Kemudian yang ketiga, mereka bisa menangkap dengan tangan sendiri atau biasanya ini di daerah saya disebut dengan mendadak. Kemudian selanjutnya dengan menggunakan jaring, di mana para nelayan dan pelaut biasanya memasang beberapa jaring di titik-titik tertentu di daerah laut. Kemudian di beberapa waktu atau beberapa hari kemudian memeriksa kembali apakah sudah menghasilkan ikan atau tidak. Kemudian hasilnya akan dibawa pulang ke rumah. Nah, kemudian ketika kita ngomongin tentang hasil laut, maka kita berbicara mengenai ikan. Kemudian selain itu ketika kita juga berbicara mengenai hasil laut, tidak jauh-jauh mengenai hasil olahan. Bagaimana cara mengolah ikan ini? Nah, sepengalaman saya saya berasal dari Nias, ada beberapa olahan makanan yang cukup terkenal dan khas di daerah Nias Selatan, di mana makanan ini berasal dari hasil laut. Yang pertama ialah hambaini titi dan yang kedua ialah keve-keve. Nah, hambaini titi ini sama seperti namanya hambae yang artinya kepiting, di mana hambaini titi ini dimasak dengan cara dagingnya dikeringkan. Setelah dikeringkan, dimasak dengan menggunakan santan kelapa dan beberapa rempah-rempah pilihan yang sudah disediakan. Nah, biasanya ini makanan ini terlihat seperti kepiting yang diabonkan dan biasanya dimakan sebagai teman nasi seperti itu. Dan rasanya ini sangat gurih dan sangat recommended untuk dikonsumsi oleh para wisatawan atau turis lokal ataupun mancanegara. Kemudian yang kedua adalah keve-keve. Nah, keve-keve ini hampir sama dengan makanan khas yang biasa kita kenal di daerah perkotaan, yaitu ikan gulai. Nah, bedanya adalah keve-keve ini kulitnya dilepaskan semua, kemudian digoreng. Setelah digoreng, dimasak kembali dengan menggunakan santan kelapa dan beberapa rempah-rempah pilihan yang sudah disediakan. Dan ini rasanya sangat recommended untuk para turis untuk dikonsumsi karena rasanya sangat enak. Nah, kemudian ketika kita ngomongin tentang kemaritiman, ketika kita ngomongin tentang kelautan, maka ada banyak hal yang perlu kita bahas. Salah satunya adalah mengenai budaya wisatanya. Nah, Nias merupakan salah satu daerah pesisir laut dengan kualitas wisatanya yang sangat baik. Sangat banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan lokal ataupun mancanegara. Salah satunya ialah Pantai Sorake. Nah, Pantai Sorake ini merupakan salah satu pantai yang sangat terkenal di Pulau Nias, di mana eh, Pantai Sorake ini memiliki tingkat ombak yang sangat baik untuk digunakan sebagai tempat olahraga surfing. Nah, biasanya hingga saat ini sangat banyak para turis mancanegara yang datang ke Indonesia dan mengunjungi Nias hanya untuk bermain surfing di daerah Pantai Sorake ini. Nah, beberapa pantai lainnya adalah seperti Pantai Asu, ada Pantai eh, Agiwoyu, dan beberapa pantai lainnya. Dan juga ada beberapa desa wisata yang sangat recommended untuk dikunjungi oleh para wisatawan seperti
Desa Orahili dan Desa Bawu Matoluo. Nah, Desa Bawu Matoluo ini merupakan salah satu desa yang sangat sering dikunjungi oleh para turis karena di desa ini sangat banyak budaya-budaya lokal Nias yang bisa kita temui. Salah satunya adalah Hombo Batu atau lompat batu. Nah, biasanya para wisatawan lokal akan dimanjakan dengan uh, aksi lompat batu yang dilakukan oleh para muda-mudi atau onuniha yang ada di Nias. Dan kita juga bisa menjumpai batu peninggalan zaman sejarah, batu-batu megalitikum sangat banyak di daerah desa yang ada di Nias. Dan untuk para peneliti sangat direkomendasikan untuk mengunjungi Nias karena sangat banyak sejarah yang bisa kita lihat di sana seperti itu. Kemudian ketika kita akan disambut ketika kita mengunjungi Nias, kita pastinya akan disambut oleh para masyarakat lokal karena kenapa? Masyarakat pesisir laut dikenal sebagai masyarakat yang sangat ramah. Nah, biasanya ketika kita bermain ke daerah pesisir laut, tepatnya di daerah Nias, akan disambut dengan kata Yahoo, di mana makna dari Yahoo ini adalah menyambut tamu atau wisatawan lokal ataupun mancanegara disambut untuk datang ke daerah masyarakat di sana dengan baik seperti itu. Dan terkait kemaritiman, terkait kelautan sebenarnya sangat banyak hal yang perlu kita bahas terkait sumber daya yang sangat banyak, kualitas sumber dayanya yang sangat banyak karena dengan luasnya daerah laut, daerah perairan di Indonesia, artinya sangat kayalah Indonesia seperti itu. Terkait kemaritiman, terkait perairan, terkait kelautan yang mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan adanya vlog atau dengan adanya cerita melalui video yang saya buat ini, beberapa teman-teman di luar sana yang melihat video saya mampu diedukasi, mampu diberikan sedikit pemahaman tentang kemaritiman, tentang Nias seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo.